Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang desain, implementasi, dan operasi sistem. Materi yang pertama yaitu ada desain sistem konseptual. Yang kedua, desain sistem fisik. Yang ketiga, implementasi sistem. Yang keempat, konversi sistem. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Yang pertama, materi desain sistem konseptual. Berikut ini menunjukkan aktivitas desain sistem konseptual, yaitu analisis sistem. Desain sistem konseptual memperbarui alternatif desain, menyiapkan spesifikasi desain, menyiapkan laporan desain sistem konseptual, desain fisik, implementasi dan konversi, operasi dan pemeliharaan. B. Mengevaluasi alternatif desain. Standar-standar berikut haruslah digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain. Yang pertama, seberapa baik ia memenuhi sasaran keorganisasian dan sistem. Yang kedua, seberapa baik ia memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, apakah layak secara ekonomis. Yang keempat, bagaimana bobot keuntungan dibandingkan kerugian. Berikut ini adalah contoh tabel pertimbangan alternatif desain. C. Menyiapkan spesifikasi desain dan laporan. Spesifikasi desain konseptual atau conceptual design specification, spesifikasi yang dibutuhkan untuk output sistem, penyimpanan data, input, prosedur pemrosesan, dan operasi. Laporan desain konseptual atau conceptual system design report merangkum aktivitas desain konseptual, membantu aktivitas desain fisik, mengomunikasikan bagaimana seluruh kebutuhan sistem akan dipenuhi, dan membantu panitia pengarah menilai kelayakan. Berikut elemen-elemen sebuah alternatif desain yang dipilih. Yang pertama ada output, yang kedua ada penyimpanan data atau data storage, yang ketiga input, dan yang keempat prosedur. Desain sistem fisik. Aktivitas desain sistem fisik. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kami menampilkan gambar bagaimana proses sistem desain fisik dilakukan. B. Desain output. Sasaran desain output adalah menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan, dokumen, serta tampilan layar. Output biasanya sesuai ke dalam salah satu dari 4 kategori berikut. Yang pertama, laporan terjadwal, schedule reports. Yang kedua, laporan analisis bertujuan khusus, special purpose analysis report. Laporan pengecualian yang dipicu, triggered exception report. Dan yang terakhir adalah laporan permintaan, demand reports. Pertimbangan desain output. Seperti yang teman-teman lihat lagi, di sini kami menampilkan gambar bagaimana pertimbangan dan perhatian yang ada dalam desain output. Desain file dan database. Seperti yang teman-teman lihat di sini kami memberikan gambar yang berisi pertimbangan dan perhatian yang ada di desain file dan database. Selanjutnya ada desain input. Ada beberapa pertimbangan dalam mendesain input. Yang pertama yaitu media. Memasukkan data menggunakan sebuah keyboard, OCR, MIRC, terminal POS, kode batang, tabel RFID, EDI, atau masukan suara. Lalu yang kedua ada sumber. Dari mana data tersebut berasal? Apakah dari komputer, pelanggan, lokasi jarak jauh, dan sebagainya? Dan bagaimana itu mempengaruhi entry data. Lalu yang ketiga ada format. Format apa? Apakah dokumen sumber atau turnaround dokumen, layar, otomatisasi data sumber yang secara efisien menangkap data dengan upaya dan biaya yang paling sedikit. Lalu yang keempat ada jenis volume personal. Bagaimanakah sifat data, seberapa banyak data yang dimasukkan, dan bagaimana kemampuan, fungsi, dan keahlian operator entry data, apakah itu diperlukan pelatihan tambahan. Lalu yang kelima ada frekuensi biaya, seberapa sering data harus dimasukkan, dan bagaimana biaya dapat diminimalkan tanpa secara buruk mempengaruhi efisiensi dan ketepatan. Dan yang terakhir ada deteksi dan perbaikan kesalahan.
kesalahan apa yang mungkin, dan bagaimana kesalahan dapat dideteksi dan diperbaiki. Lalu desain layar komputer. Layar masukan komputer paling efektif ketika prosedur-prosedur berikut diikuti. Yang pertama, mengatur layar sehingga data dapat dimasukkan dengan cepat, tepat, dan lengkap. Dan yang kedua, memasukkan data dalam urutan yang sama, seperti yang ditampilkan pada formulir kertas yang menyimpan data tersebut. Yang ketiga, mengelompokkan secara logis data terkait pada saat yang bersamaan, melengkapi layar dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Dan yang keempat, mendesain layar. Yang kelima, mempermudah dalam memperbaiki kekeliruan. Yang keenam, membatasi data atau nomor opsi menu pada sebuah layar untuk menghindari kekacauan. Lalu selanjutnya desain formulir. Prinsip-prinsip desain formulir yang baik yaitu yang pertama pertimbangan umum. Apakah data yang dicetak sebelumnya digunakan sebanyak mungkin? Apakah bobot dan nilai kertas sesuai untuk penggunaan yang direncanakan? Apakah huruf tebal, garis, dan arsiran menekankan bagian-bagian yang berbeda dalam formulir? Apakah formulir tersebut ukurannya standar? Apakah ukuran formulir tersebut konsisten dengan persyaratan pengisian, penjilitan, atau pengiriman? Jika formulir tersebut dikirimkan, akankah alamat muncul dalam jendela amplop? Apakah salinan dicetak dalam warna-warna berbeda untuk memfasilitasi distribusi yang banyak? Apakah instruksi yang benar menjelaskan bagaimana melengkapi formulir tersebut? Lalu selanjutnya pendahuluan. Apakah nama formulir yang muncul di atas menggunakan huruf tebal? Apakah formulir tersebut dinomori secara urut? Apakah nama dan alamat perusahaan dicetak sebelum di formulir dikirim ke pihak eksternal? Lalu isi utama. Apakah informasi terkait secara logis, misalnya nama pelanggan dan alamat, dikelompokkan bersama-sama? Apakah ada ruang yang cukup untuk mencatat setiap entry data? Apakah entry data konsisten dengan urutan data yang diperoleh? Apakah kode atau cek yang digunakan bukannya entry tertulis secara cukup dijelaskan? Lalu kesimpulan. Apakah jeda disediakan untuk mencatat penempatan akhir formulir tersebut? Apakah jeda disediakan untuk tanda tangan guna mengindikasikan persetujuan transaksi? Apakah jeda disediakan untuk mencatat tanggal persetujuan dan apakah jeda disediakan untuk total dolar atau numerik serta apakah distribusi tiap salinan formulir dengan jelas ditunjukkan? Lalu ada desain program. Pengembangan program salah satu aktivitas SDLC yang paling memakan waktu, terjadi dalam 8 langkah berikut. Yang saya jelaskan di sini hanya 4. Yang pertama, menentukan kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan. Yang ketiga, membuat instruksi program atau kode komputer. Dan yang keempat, mempengaruhi program. Dan yang keempat yaitu menguji program. Selanjutnya, desain program G. Pengembangan program, salah satu aktivitas SDLC yang paling memakan waktu. Terjadi dalam 8 langkah berikut. Yang pertama, mendokumentasikan program. Yang kedua, memasang iklan. Yang ketiga, melatih para pengguna program. Yang keempat, menggunakan dan memodifikasi sistem. Selanjutnya, H. Desain prosedur dan pengendalian. Laporan desain sistem fisik atau Physical System Design Report merangkum apa yang dicapai dalam desain fisik. Digunakan untuk menentukan apakah iya atau tidak untuk memproses fase implementasi. Beberapa hal pertimbangan yang dapat kita pertimbangkan dalam desain pengendalian. Yang pertama itu validitas, otorisasi, ketepatan, keamanan, pengendalian numerik,
ketersediaan, kemampuan pemeliharaan, integritas, serta jejak audit. Implementasi sistem. A. Berikut aktivitas implementasi sistem. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, desain konseptual. Yang ketiga, desain fisik. Implementasi dan konversi sistem. Perencanaan implementasi terbagi dua. Yang pertama, persiapan status memasang dan menguji perangkat keras. Yang kedua, memilih dan melatih personel. Selanjutnya, melengkapi dokumentasi dan menguji sistem sehingga terjadilah konversi. Dan juga operasi dan peliharaan. Yang B. Perencanaan implementasi dan persiapan situs. Rencana implementasi, sebuah rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan ketika proyek tersebut harusnya selesai dan berjalan, termasuk sebuah jadwal penyelesaian, estimasi biaya, capaian tugas, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aktivitas. Yang C. Memilih dan melatih personel. Para pegawai dipekerjakan dari luar perusahaan atau ditransfer secara internal, yang biasanya merupakan alternatif yang lebih murah karena mereka telah memahami bisnis dan operasi perusahaan. Yang D. Melengkapi dokumentasi. 3 jenis dokumentasi yang harus disiapkan untuk sistem baru. Yang pertama, dokumen pengembangan. Yang kedua, dokumen operasi. Yang ketiga, dokumen pengguna. E. Menguji sistem. Berikut 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama, walkthrough, tinjauan langkah demi langkah prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, pengabaian, dan masalah lainnya. Yang kedua, uji pengolahan data, memproses transaksi valid dan keliru untuk menentukan jika sebuah program beroperasi seperti yang didesain dan transaksi yang valid ditangani dengan layak, serta kesalahan dideteksi dan dihadapi secara tepat. 3. Uji penerimaan. Pengujian atas sistem baru menggunakan sejumlah transaksi nyata untuk menentukan apakah kriteria yang dikembangkan pengguna terpenuhi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konversi sistem. Konversi atau conversion adalah perubahan dari sistem atau format komputer yang lama ke yang baru. 4 pendekatan konversi digunakan. Yang pertama adalah konversi langsung, yang kedua adalah konversi paralel, dan yang ketiga adalah konversi bertahap, dan yang keempat adalah konversi pilot. Materi selanjutnya adalah operasi dan pemeliharaan. Tinjauan pasca implementasi adalah tinjauan yang dibuat setelah sistem baru telah beroperasi dalam periode singkat untuk memastikan apakah sistem baru tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan, mengidentifikasi kecukupan standar sistem, dan meninjau pengendalian sistem. Laporan tinjauan pasca implementasi adalah sebuah laporan yang menganalisis sebuah sistem yang baru saja diserahkan untuk menentukan apakah sistem tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki dan diselesaikan sesuai anggaran. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.